Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Falegus Salim, bisa dipanggil Fali. Di sini saya akan mempresentasikan infografis manajemen proyektik yang tentunya pembahasannya itu ada 6. Apa itu manajemen proyektik, karakteristik proyek, perbandingan karakteristik proyek dan operasional, dan jenis organisasi proyek, dan proses manajemen proyek. Yang kelima itu ada sertifikasi manajemen proyektik, dan yang terakhir adalah tools manajemen proyektik. Oke, baik. Untuk pembahasan yang pertama, apa itu manajemen proyektik? Singkat saja, penerapan pengetahuan, keterampilan, atau alat dan teknik pada aktivitas proyektik untuk mencapai tujuan bisnis. Itu singkatnya untuk apa itu mengenai manajemen proyektik. Nah, untuk di slide kedua ini ada karakteristik proyek, perbandingannya yaitu dengan proyek dan operasional. Yang pertama kita akan membahas mengenai proyek. Nah, untuk proyek ini sendiri, dia itu sifatnya sementara, unik, atau bisa dibilang mulai sampai selesai. Nah, untuk proyek juga itu tujuannya spesifik dan berisiko juga karena adanya ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah tim lintas fungsi. Nah, untuk operasional, dia itu sifatnya berkelanjutan, rutin ataupun berulang. Dan dia mempertahankan layanan dan memiliki risiko yang rendah. Dan ada juga tim departemen. Baik, untuk infografis selanjutnya, jenis organisasi proyek. Yang pertama di sini jenisnya itu ada fungsional, proyek dalam departemen IT atau HR atau manajemen proyek MP memiliki wewenang terbatas. Nah, untuk proyek itu, proyek adalah fokus utama MP atau manajemen proyek yang memiliki wewenang tinggi. Matriks lemah atau seimbang ataupun kuat, itu tim melapor ke MP dan manajemen fungsional. Nah, yang terakhir itu ada hybrid, yaitu gabungan berbagai struktur yang ada pada organisasi proyek tersebut. Nah, yang selanjutnya ini ada proses manajemen proyek yang membahas mengenai 5 tahapan prosesnya. Yang pertama ada inisiasi, yaitu menentukan visi ruang lingkup dan piagam proyek. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan, yaitu menyusun rencana detail, contohnya jadwal, anggaran, dan fisik dan CSM. Nah, yang ketiga itu ada pelaksanaan, yaitu mengerjakan tugas proyek dan mengelola tim dan menghasilkan output sesuai yang ditujukan sebelumnya. Nah, yang keempat itu ada pemantauan dan pengendalian, melacak kemajuan, mengelola perubahan, dan menjaga kualitas. Nah, yang terakhir tentunya ada penutupan, yaitu menyelesaikan proyek dan menyerahkan hasil. Habis itu ada juga evaluasi. Nah, oke, di sini juga sertifikasi manajemen proyektik yang bisa didapatkan. Nah, yang pertama itu ada PMP, yaitu Project Management Profesional yang diakui secara global atau PM. Nah, di sini ada Prince 2, yaitu Project in Controlled Environment, metodologi terstruktur. Dan ada yang ketiga juga di sini ada CAPM, yaitu Certificate Associate in PM, yaitu untuk pemula. Nah, di sini ada CompTIA Project Plus. Nah, ini fokusnya untuk TIC. Nah, yang terakhir di sini ada CSM, yaitu Certified Scrum Master, yaitu untuk Agile. Nah, di sini juga akan masuk ke pembahasan infografis. Isi infografis yang terakhir yaitu tools yang digunakan untuk manajemen proyektik. Nah, di sini pertama ada Jira atau Trello yang berfungsi untuk manajemen tugas atau Kanban, dan itu juga Agile. Nah, di sini ada Microsoft Project, yaitu tentunya penjadwalan, resource, dan grade chart. Nah, di sini ada Asana atau Monday.com, yaitu fungsinya untuk kolaborasi tim atau pelacak kemajuan proyek. Nah, di sini Asana atau Monday.com ini kolaborasi tim dan pelacakan kemajuan, dan ada juga Slack atau Teams yang berfungsi untuk komunikasi tim dan berbagi file. Nah, yang terakhir di sini ada Google Workspace,
workspace untuk kolaborasi dokumen agar mempermudah dokumen yang perlu dikolaborasiin. Oke. Nah, sekian itu saja dari presentasi infografis saya. Jika ada kekurangan dalam infografis saya maupun cara saya menyampaikan, mohon maaf. Dan sekian dari saya, terima kasih.